Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Apoloni Marsela Bano dengan NIM 2304020080. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya dengan judul Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji Asumsi Klasik. Tujuan yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pengalaman terhadap kinerja pegawai. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap kinerja pegawai. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap kinerja pegawai. Yang keempat, untuk mengetahui variabel yang paling dominan mempengaruhi kinerja pegawai. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh pengalaman, pendidikan, dan pelatihan secara simultan terhadap kinerja pegawai. Data yang pertama, interesting, yaitu rata-rata kinerja responden tinggi 72,70 dan homogen, standar deviasi sama dengan 5,766. Rata-rata pengalaman sedang 45,53 dengan variasi yang cukup besar, standar deviasi sama dengan 6,312. Rata-rata pendidikan berada di tingkat moderat tinggi 3,40. Berikut, regresi menunjukkan bahwa hanya pengalaman yang berpengaruh signifikan dan dominan terhadap kinerja. B sama dengan 0,836, signifikan sama dengan 0,000. Pendidikan dan pelatihan tidak signifikan. Model ini bermasalah karena adanya multikornelitas serius pada pengalaman dan pendidikan. VIV lebih besar dari 10, membuat hasil koefisien tidak stabil. Berikut, hasil uji normalitas residual menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Secara visual, balok histogram mengikuti pola kurva berbentuk lonceng atau normal. Secara statistik, hasil ini dikonfirmasi oleh nilai mean residual yang sangat mendekati 0 atau 1,62 time 10-15 dan nilai standar defisien yang sangat mendekati 1 atau 0,947. Oleh karena itu, asumsi normalitas residual dalam model regresi ini telah terpenuhi. Berikut, hasil dari normal PP plot menunjukkan bahwa asumsi normalitas residual terpenuhi. Secara visual, titik-titik data residual aktual menyebar dan menempel sangat dekat di sepanjang garis diagonal lurus. Ini mengindikasikan bahwa data residual terbukti berdistribusi normal, yang mana konsisten dan memperkuat kesimpulan yang didapat dari uji histogram sebelumnya. Yang berikut, hasil uji KS menunjukkan bahwa variabel pengalaman signifikan sama dengan 0,200 dan kinerja signifikan sama dengan 0,200 memiliki distribusi normal. Yang paling penting untuk regresi residual model, signifikan sama dengan 0,200 juga berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Namun, data variabel pendidikan signifikan sama dengan 0,001 dan pelatihan signifikan sama dengan 0,001 tidak berdistribusi normal secara individual. Yang berikut, model regresi menunjukkan bahwa pengalaman adalah satu-satunya variabel yang berpengaruh signifikan dan paling dominan terhadap kinerja. B sama dengan 0,836 atau beta sama dengan 0,915. Signifikan sama dengan 0,000, sementara pendidikan dan pelatihan tidak signifikan. Namun hasil koefisien regresi ini kurang stabil karena adanya multikornelitas serius antara pengalaman dan pendidikan. VIV lebih besar dari 10. Hasil star plot menunjukkan bahwa model regresi ini tidak mengalami heterokodistisitas, artinya terjadinya homokodistisitas. Hal ini disimpulkan karena titik-titik residual pada grafik menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu vertikal dan tidak membentuk pola tertentu seperti corong dan atau gelombang. Dengan demikian, asumsi homokodistisitas dan model ini telah terpenuhi. Kesimpulan, pengalaman adalah faktor tunggal yang berpengaruh signifikan dan dominan terhadap kinerja. Model ini sangat kuat secara prediktif. R2 sama dengan 98,0% dan secara kolektif semua variabel signifikan uji F 0,000. Namun model multikornelitas serius antara pengalaman dan pendidikan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.